Shalom saudara sekalian, bersyukur kembali kita bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang kali ini dengan tema dipanggil dan dijadikan kudus yang saya ambil dari Roma pasal 1 ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sebagai orang Kristen, kita seringkali mengagumi dan menganggap para rasul sebagai sosok yang luar biasa dan lebih utama dari anak-anak Tuhan lainnya. Namun, sebenarnya semua orang yang dipanggil oleh Allah dan dikuduskan oleh Roh-Nya adalah orang-orang kudus. Kita tidak seharusnya melihat para rasul sebagai makhluk yang luar biasa, yang tidak mengalami kelemahan dan pencobaan seperti kita. Karena kenyataannya, semakin dekat seseorang hidup untuk Allah, semakin intens atau semakin sering pula dia harus meratapi hatinya yang jahat. Semakin Tuhan menghargai seseorang di dalam pelayanannya, semakin banyak juga kejahatan yang menyusahkan dan menggodanya hari demi hari. Rasul Paulus sebagai salah satu contoh memiliki pencobaan yang sama seperti kita. Hanya saja Rasul Paulus lebih setia, lebih suci, dan lebih diajar secara mendalam daripada kita. Tetapi dia memiliki pencobaan yang sama dan juga harus bertahan di dalam pencobaan. Oleh karena itu, kita tidak seharusnya memandang orang-orang kudus zaman dahulu seolah-olah mereka bebas dari kelemahan atau dosa-dosa. Kita juga tidak seharusnya menganggap mereka dengan kehormatan yang mistis yang hampir membuat kita menjadi penyembah berhala, menjadi penyembah-penyembah mereka. Karena kekudusan hidup seperti mereka sebenarnya dapat dicapai juga oleh kita. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus oleh suara yang sama yang mengikat mereka pada pekerjaan yang mulia. Tugas kita adalah untuk mengarahkan jalan diri kita kepada lingkaran yang lebih dalam dari karakter orang kudus. Jika para rasul atau orang-orang kudus ini unggul dari kita di dalam pencapaian kekudusan hidup mereka, mari kita meneladani mereka. Mari kita meniru semangat dan kekudusan hidup mereka. Kita memiliki terang yang sama seperti mereka. Anugerah yang sama yang dapat kita akses melalui Tuhan Yesus Kristus. Lalu, mengapa kita sekarang merasa puas sebelum kita menyamai mereka di dalam kekudusan hidup kita? Mereka hidup bersama Tuhan Yesus. Mereka hidup bagi Tuhan Yesus. Oleh karena itu mereka bertumbuh seperti Tuhan Yesus. Mari kita juga hidup oleh roh yang sama seperti yang mereka lakukan. Sama seperti yang tertulis di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2a yang mengatakan demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saudara, kita tidak perlu merasa rendah diri atau takut untuk mengejar kekudusan. Sebaliknya, kita harus memiliki tekad dan semangat untuk mengejar kekudusan tersebut. Kita harus belajar dari contoh-contoh orang-orang kudus dan mempraktekkan ajaran-ajaran mereka dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hal ini penting bagi kita untuk memahami bahwa kekudusan bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan mudah atau instan. Kekudusan adalah sebuah proses yang memerlukan waktu, kesabaran, dan ketekunan. Namun, jika kita bersungguh-sungguh dalam mengejar kekudusan, maka Tuhan akan memberikan anugerahnya kepada kita untuk mencapainya. Saudara, kita harus selalu ingat bahwa kekudusan bukanlah tujuan akhir dari hidup kita sebagai orang Kristen. Tujuan akhir kita adalah untuk hidup bersama dengan Tuhan di kehidupan kekal nantinya. Namun yang harus selalu kita ingat adalah bahwa kekudusan hidup
adalah sebuah persiapan penting untuk mencapai tujuan akhir tersebut. Oleh karena itu, mari kita terus mengejar kekudusan dan meneladani contoh-contoh orang-orang kudus. Mari kita hidup oleh roh yang sama seperti yang mereka lakukan dan menjadi teladan bagi orang lain dalam hidup kita sehari-hari. Dengan demikian, kita akan menjadi saksi hidup bagi kebenaran dan kemuliaan Tuhan di dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.